Who saves your ass in Seattle? So her entire crew just... Oke, hello semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Setelah di akhir episode kemarin kita telah diperlihatkan bagaimana hubungan Joe dan Ellie selama di Jackson dahulu. Juga Ellie yang berhasil kembali setelah ia menginterogasi Nora akan di mana keberadaan Abby pun akan membuat kita yang menonton penasaran dengan lanjutannya. Yang sebelum Mimin buka episode terakhir dari season 2 series TLOU ini, Mimin pribadi agak kecewa sama akhir filmnya teman-teman. Tapi meski begitu langsung kita gas aja ke filmnya. Dan inilah lanjutan dari film yang berjudul The Last of Us episode 16. Where's Abby? Episode 16 ini dibuka dengan scene memperlihatkan bagaimana Jesse mengobati Dina dari busur panahnya Sekar dan kawan-kawan. Gak lama setelah Jesse berhasil mencabut panah itu, ia pun dikagetkan dengan kedatangan Ellie yang baru sampai di tempat itu. Dan Ellie yang langsung menceritakan semuanya pada Dina dari bagaimana ia bertemu Nora sampai dengan tega mengintimidasi Nora guna mengetahui keberadaan Abby. Dina yang mendengar itu awalnya tak mempermasalahkan tindakan Ellie. Maybe she got what she deserved. Does she know where Abby is? Ill, and then it was easy. Sebelum Ellie menceritakan bagaimana semua ini terjadi diakibatkan Joe yang telah membunuh ayah Abby, hal itu pun langsung membuat Dina tersadar bahwa langkah mereka selama ini hanyalah ego demi membalaskan dendam Ellie yang membuatnya memutuskan untuk segera pulang keesokan harinya. And Joel shot him in the head before I came to Jackson. So that's why they came. Not in the hospital. We need to go home. Tapi emang susah ngukur benar salahnya sisi yang mana teman-teman. Joe melakukan itu demi menyelamatkan Ellie, sedangkan Abby juga melakukan itu demi membalaskan dendam ayahnya. Dan sekarang Ellie melakukan ini demi membalaskan dendam Joe. Jadi sama-sama mencermin sebab akibat itu berlaku di film ini teman-teman. Sampai pada keesokan harinya saat mereka akan terlebih dahulu menemui Tommy di tempat pertemuan. Dina yang akan tinggal di markas sendiri, ia yang meski kecewa pada Ellie, terlihat ia pun tetap memberikan perhatian dengan memberikan jimat keselamatan pada Ellie. It's for good luck. Assuming Tommy's there. We'll be safer together. Rendezvous point's not far. Dan dari Ellie dan Jesse yang mulai berangkat ke tempat pertemuan, Jesse yang mengetahui Dina hamil saat ia mengobatinya semalam pun menanyakan hal itu pada Ellie. Look, she's obviously gonna tell you. Like how she's pregnant. I'm not stupid and I'm not blind. Yang di sini ributlah mereka teman-teman, dikarenakan Jesse yang kesal akan tindakan Ellie bagaimana ia membuat mereka semua berada di dalam bahaya. Because of you, we're stuck in a war zone. And just go find Tommy. Sampai saat mereka mendengar suara tembakan, Jesse dan Ellie yang melihat sendiri bagaimana kedua belah pihak berperang tanpa ada negosiasi alias babat-babat aja. Mau anak-anak, nini-nini, kakek-kaki, orang gak berdaya, pokoknya babat teman-teman. Ellie yang melihat ketidakmanusiawian itu, ia pun berniat menyelamatkan orang Sekar dari pasukan serigala. Yang lagi dan lagi, hal itu pun membuat mereka bertengkar ketika Jesse menahan dan lebih memikirkan keselamatan mereka ketimbang Ellie yang masih polos gak tahu medan dan bertindak semaunya. Out here. You fucking kid! 6 of them, 2 of us. Fuck off! Our war. Lalu sekilas scene pun beralih di markas geng serigala. Mereka yang pada saat itu telah bersiap guna perangnya melawan Scar and Gang. Hal itu pun tak disambut baik oleh pemimpin mereka Ishak yang malahan lalewan guna berangkat. Yang ternyata kelelewanan Ishak itu tiada lain karena Abby yang menghilang tiada kabar. Abby di skuadronnya aja gak diketahui, gimana Ellie yang lagi nyarinya teman-teman. Dan bisa kalian bayangin seorang Abby bisa-bisanya dicari sekelas pemimpin sampai ngambat pasukannya. Jadi bisa
kalian bayangin gimana kehebatan Abby sampai dicari-cari oleh Ishak. Yang kelakuan Ishak mementingkan Abby ketimbang semua pasukannya itu hanya bisa membuat Bufak istighfar melihatnya. But only one Abby. She's a good soldier, great. Any word on Abby? Okay, what the fuck? Everything's set. Kembali ke Ellie dan Jesse. Sesampainya mereka di tempat pertemuan, mereka yang tak melihat Tommy di tempat itu pun sedikit membuat Jesse pesimis akan keselamatan mereka. We'll be dead, so now we got a lot of problems. Sebelum mereka mendapat info dari walkie-talkie geng serigala yang mendapat serangan dari seseorang tapi bukan Sekar, Jesse dan Ellie yang mengira itu pasti Tommy pun langsung berangkat ke tempat itu. It's gotta be one of them. Dan sesampainya mereka di tengah-tengah perjalanan, Ellie yang melihat tempat di mana Abby bersembunyi seperti apa yang dikatakan Nora, hal itu pun langsung membuatnya lupa dengan tujuan awal mereka menemui Tommy. I don't see an easy way north, but The whale. Ellie, you hear that? Dan meski Jesse mencoba menahan Ellie yang telah diselimuti amarah pun tetap pergi meski mereka harus berpisah di ujung jalan. I voted no. Who? Abby, the one who killed you're good and I'm bad? Oh, Tommy's over there. Yes, we do. We don't. Dan sesampainya Ellie di tepi pantai, yang diharuskan menyeberangi laut guna sampai di tempat itu pun sempat melihat Ishak dan kawan-kawan berangkat dengan semua pasukannya. Dan setelah Ellie berhasil mendapat perahu guna sampai ke tempat Abby, di sini epic sih pengambilan dari scene yang hampir sama persis seperti efek di dalam game Resident Evil teman-teman. Mode-mode game gitu. Namun sesaat Ellie sampai di bangunan itu, gelombang besar pun datang dan menghempaskannya tepat ke kawasan Scar berada. Dan seperti yang Mimin ucap, Scar dan serigala berperang tanpa neko-neko. Ellie yang dihadapkan pada peristiwa itu pun sampai dibuat senam jantung ketika Ellie tertangkap dan akan mendapat hukuman belah usus. Dan yang terjadi, untungnya nyawa Ellie itu pun terselamatkan ketika geng Scar teralihkan dengan lonceng bahaya tanda serigala telah menyerang mereka. Leave her! The village! Lanjut ke perjalanan Ellie teman-teman. Sesampainya Ellie di markas Abby, ia yang bersiap menyergap Abby di tempat itu pun langsung mencari di mana keberadaan Abby. Sampai sesaat Ellie menemukan Owen dan Melanie yang sedang membicarakan strategi Abby, yang ternyata keberadaan Abby dan kawan-kawan di tempat itu tiada lain strategi Abby sendiri guna mengalahkan Scar dan kawan-kawan yang tak terpikirkan oleh Ishak sekalipun. I can make it there and back in 30. Suicide under normal circumstances. No, also because it's Abby. Lalu Ellie yang mendengar mereka sedang membicarakan Abby tanpa neko-neko, ia pun langsung menyergapnya dan meminta mereka menyerahkan peta yang diketahui tempat di mana Abby berada. Where's Abby? On my own, like always. It's Abby. Hands up. Namun sesaat Melanie akan menyerahkan peta itu, Owen yang enggan berlaku kooperatif pun langsung melawan yang membuatnya terbunuh ketika Ellie yang dalam posisi sigap siap menghabisinya. Gonna kill us either way. No, I won't. You, bring me that map. We don't know where she is. I can make it there and back in. Di sini kelihatan banget ya teman-teman, gimana Ellie gak sengaja dan ngerasa bersalah ketika niatnya tak sesuai ekspektasi. Ia ingin Abby, malahan gak sengaja bunuh teman-temannya si Abby. Dari Nora, Owen sampai Melanie, semuanya gak sengaja Ellie bunuh. Itu semua dikarenakan teman-teman Abby yang memberontak.
Dan ya, gak lama Tommy dan Jesse pun datang dan segera membawa Ellie pulang. Let's go. Come on. It's okay. It's okay. Dan sekembalinya mereka ke markas, Tommy yang memutuskan mereka berangkat pulang pun meminta Ellie ikhlas dan segera berkemas. I want to start packing the to make your peace with that. Namun sesaat Tommy pergi berkemas, Jesse dan Ellie pun dikagetkan dengan kedatangan Abidan. Just let him go. Dan episode 16 pun ditutup dengan kematian Jesse dan tanda tanya. Ya emang banyak tanda tanyanya ini film teman-teman. Dari peperangan Geng Scar dan Serigala yang entah bagaimana ceritanya, sampai tiba-tiba dikejutkan dengan kematian Ellie dan kawan-kawan yang begitu saja. Kalau untuk pertanyaan kok bisa Abi ujug-ujug menemukan di mana tempat Ellie dan kawan-kawan, bukanlah hal yang sulit teman-teman. Dikarenakan Abi ini seorang prajurit hebat. Pokoknya di atas rata-rata gitulah kemampuan si Abi ini teman-teman. Jadi untuk cerita series The Last of Us ini Mimin tutup dulu segini ya teman-teman. Karena untuk kelanjutannya masih lama, yaitu di tahun 2027 yang katanya baru akan rilis. So gua Rijal, jadi untuk kritik dan saran tolong tuliskan saja di kolom komentar. Dan untuk episode-episode selanjutnya jangan lupa like, share ke teman-teman, and subscribe.